kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Janutli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 8 pesawat tempur ikuti latihan Matra Udara 2 Jalak Sakti tahun 2022 di Palembang. Latihan bertujuan meningkatkan kepekaan terhadap ancaman kedaulatan Indonesia. Polisi bongkar praktik pengoplosan bahan bakar minyak ilegal di Ogan Ilir. BBM oplosan ini akan dijual ke perusahaan industri di Sumatera Selatan. Saung Bambu Pelangi Kenten salah satu rekomendasi lokasi wisata bersama keluarga di Kabupaten Banyuasin. Kami hadirkan informasi yang pertama, 8 pesawat tempur jenis F-16 dari Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru Riau ikuti latihan Matra Udara 2 Jalak Sakti tahun 2022 di Palembang. Latihan diharapkan menumbuhkan kepekaan terhadap ancaman kedaulatan Indonesia. Kedatangan rombongan dengan kekuatan 88 personil dari Skadron Udara 16 Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru Riau disambut langsung oleh Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo di Base Ops Pangkalan TNI AU Lanut Sri Mulyono Herlambang, Palembang. Skadron 16 dengan 8 pesawat tempur F-16 akan mengikuti latihan Matra Udara 2 Jalak Sakti Kopsut 1, Harda Maruta 1, dan Gaoi Jaya Kopaskia tahun 2022 yang berlangsung tanggal 28 Agustus hingga 30 Agustus. Hal ini sangat penting dikarenakan tingkat ancaman dan tingkat gangguan yang ada di Kopsut 1 ini cukup dinamis dan eskalasinya cukup tinggi, sehingga diperlukan adanya satu latihan untuk mengukur bagaimana kesiapan operasional itu nantinya akan mempengaruhi kita bekerja sama, berkoordinasi, dan melaksanakan tugas-tugas untuk mendukung Kogab Wilhan 1 nantinya. Semua kegiatan ini ada di bawah kendali daripada Kopsut 1, yang saat ini Kopsut 1 itu ada di bawah Kops Utnas. Untuk kegiatan latihan sendiri sudah dilaksanakan secara gladi posko, dilaksanakan dari tanggal 25 sampai dengan 28, kemudian dilanjutkan manuver lapangan, yaitu tanggal 28 sampai dengan tanggal 30. Sesuai skenario latihan Jalak Sakti tahun 2022, latihan ini Skadut 16 Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru mendapat tugas menghalau serangan musuh dan menghancurkan target di daratan. 8 pesawat F-16 dengan kekuatan 88 personil rencananya akan terbang dari satu tempat ke tempat lain untuk menghancurkan target di permukaan di daerah Lampung. Jadi dalam kegiatan Jalak Sakti tahun ini, Skadron 16 yang mengoperasikan F-16 diberikan beberapa tugas untuk pelaksanaan misi, antara lain adalah misi air-to-air dalam rangka menghalau serangan musuh dari udara maupun air-to-ground atau menghancurkan sasaran-sasaran darat. Sasaran-sasaran tersebut sudah dipilih untuk dihancurkan oleh F-16, beberapa bentuk sasaran maupun ukuran memang disediakan untuk mengukur bagaimana tingkat latihan F-16 selama ini untuk dipraktekkan pada saat Jalak Sakti. Melalui latihan yang baik, diharapkan personil dapat lebih peka terhadap ancaman, gangguan maupun penguasaan wilayah kedaulatan Indonesia. Januar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pengedar narkoba diringkus polisi saat hendak melakukan transaksi narkoba di SPBU Simpang Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dari tangan tersangka disita puluhan paket sabu-sabu senilai puluhan juta rupiah. Megi Ardiansyah diringkus ke Mapolres Ogan Komering Ulu Selatan. Pemuda berusia 31 tahun ini ditangkap polisi atas dugaan sebagai pengedar narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Bahkan bisnis haram tersangka ini sudah sangat meresahkan warga. Tertangkapnya warga desa Karangagung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini bermula dari laporan masyarakat akan adanya transaksi narkoba di SPBU Simpang Martapura. Polisi yang melakukan penyelidikan lalu menangkap tersangka saat sedang menunggu di atas sepeda motornya. Polisi yang melakukan penggeledahan menyita 98 paket sabu-sabu berukuran kecil sebagai barang bukti. Pelaku ini sering berulang kali mengedarkan narkotika jenis sabu. Kemudian dari pengungkapan ini kita sudah amankan dan kita masukkan ke dalam berkas perkara 7 barang bukti selain dari 98 paket narkotika tersebut. Polisi menduga tersangka merupakan salah satu jaringan pengedar narkoba antar lintas kabupaten yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan undang-undang tentang narkotika yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun kurungan penjara. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Tim gabungan Mabes Polri bersama Polres Ogan Ilir membongkar praktik pengoplosan bahan bakar minyak ilegal di sebuah gudang di Desa Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir. Diduga BBM oplosan ini akan dijual ke sejumlah perusahaan industri di Sumatera Selatan. 10 pelaku pengoplosan biosolar ilegal ini tengah digelandang polisi ke Mapolres Ogan Ilir. Mereka terdiri dari 8 orang pelaku pengoplosan dan 2 orang penjual BBM ilegal. Ke-10 tersangka ditangkap di sebuah gudang di Desa Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Polres Ogan Ilir. Modus yang digunakan para pelaku adalah mencampur biosolar bersubsidi dengan menggunakan larutan kimia. Solar yang telah dioplos lalu dijual ke sejumlah perusahaan industri di Sumatera Selatan. Terbongkarnya kasus ini setelah polisi mendapatkan banyak laporan masyarakat. Monitoring oleh tim dari Mabes Polri dan anggota Polres Ogan Ilir. Kemudian bersama-sama mendatangi lokasi tersebut, kemudian menemukan mobil tangki yang ada di tempat tersebut. Alhamdulillah sudah kita laksanakan penahanan, kemudian penyitaan kendaraan yang ada di TKP, termasuk juga jenis BBM yang pada saat itu dikeluarkan dari tangki. Apa itu bang? Solar. Biosolar. Selain menangkap 10 orang pelaku, polisi juga menyita 5 mobil tangki, 1 unit mesin pompa, dan 22 ton solar subsidi yang siap dioplos. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Migas yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Seorang warga kurang mampu di Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur hidup dalam kondisi memprihatinkan. Ia tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Rumah tua inilah yang menjadi tempat tinggal Siti Jubaidah bersama anak dan menantunya. Rumah tua berbahan utama kayu ini telah lapuk. Bahkan di saat hujan turun, rumah berukuran 6 x 5 meter berlantaikan tanah ini bocor digenangi air. Warga desa Srikaton, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini hidup dengan kondisi memprihatinkan. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, janda berusia 60 tahun ini harus bekerja secara serabutan. Mulai dari membuat sapu lidi, menjadi buruh tanam, hingga menjadi buruh padi dengan upah tidak lebih dari 20.000 per harinya. Ironisnya, meski kondisinya sangat memprihatinkan, namun Siti Jubaidah tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah setempat. Cari sapu, buruh tandur, buruh padi, ya paling 15.000, 20.000. Bantuan apa yang sudah dikasih oleh pemerintah? Belum pernah dapat bantuan sama sekali, Pak. Sembako pun ya. Harapan apa, Bu? Harapan Ibu? Harapannya ya kepengen seperti temannya, dapat bantuan dari pemerintah.
baik pun sembako atau PKH atau bansos, tapi sama sekali nggak pernah Pak, Sama sekali nggak pernah dapat Bu ya. nggak pernah. Di tengah ekonomi yang serba kekurangan, Siti Jubaida berharap dirinya mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Oku Timur seperti warga desa Sri Katon lainnya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.